fatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, jika itu ayah perintah dari Rabbmu, perintah dari Tuhanmu, laksanakan wahai ayahku. Sesungguhnya engkau akan menemuiku orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sejenak merenung daripada penafsiran ayat Fussilat ayat 102 ini, sungguh Allah tidak menyuruh membunuh, menganiaya Ismail. Sungguh Allah tidak menyuruh memutuskan urat leher daripada Ismail. Akan tetapi makna yang tersiratnya adalah Allah ingin memutuskan kepemilikan Ibrahim terhadap Ismail. Karena segala sesuatu itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan anak, jangankan harta yang dicintai, nyawa kita pun adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ketika sesuatu saat dipanggil oleh Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami kerjakan ya Allah. Pengorbanan terbaik dari harta yang terbaik diberikan oleh Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh saja kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, Ismail kita itu adalah kebun kita yang luas. Ismail kita itu adalah rumah kita yang megah. Ismail kita itu adalah kendaraan kita yang bagus. Ismail kita itu adalah tabungan kita yang menumpuk di bank sana. Berikan hal yang terbaik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pandangkan mata kita ke kubah Masjid Raya yang hari ini sedang terbengkalai pembangunannya. Pandangkan mata kita ke Masjid Al-Ikhlas Kampung Lasi yang kita dengar perluasan lahan untuk pembangunannya. Allahu Akbar. Allah menyuruh kita memberikan sedekah terbaik untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kehidupanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berikan pengorbanan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, bangga kita dengan yang dipakai. Yang dipakai akan lapuk. Bangga kita dengan yang dimakan. Yang dimakan akan busuk. Tetapi yang kita berikan untuk pembangunan masjid Allah, pelaksanaan rumah-rumah pengajian, TPA dan MDA dihidupkan, itulah yang untuk hari esok. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika engkau bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kehidupanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari kehidupan Ibrahim dan Ismail adalah ketaatan yang tanpa batas kepada orang tua. Keramat dunia yang nyata kita laksanakan, kita temui, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Andai saja hari ini rajin sholat berjamaah, istrinya menutup aurat bahkan bercadar, anaknya di pondok-pondok pesantren penghafal Al-Quran, infak sedekah, sholat tahajud, qiyamul lailnya lengkap, umrah berkali-kali, haji sudah dilaksanakannya. Akan tetapi dengan ayah dan umaknya sudah lama tidak bertegur sapa. Sudah rindu ayah dan umaknya atas kedatangannya. Wallahi tidak akan diterima amalan ibadah yang ia laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ismail, sosok yang sangat mulia, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika itu diperintahkan oleh Allah, terdengar dari lisan ayahnya, kerjakan wahai ayahku. Karena apa? Ia tahu ridho Allah fi ridho walidain, usnullah fi usni walidain. Murka ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya, dan murka Allah itu tergantung kepada murkanya orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Kalau sudah tiada baru terasa. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, sekali-kali lihatlah di mana rumah kita dilahirkan. Sekali-kali lihatlah rumah orang tua kita yang atapnya sudah bocor, dindingnya sudah lapuk. Sekali-kali lihatlah di mana kita dilahirkan, di mana lantai tempat umak dan ayah kita memamahkan nasi yang keras kepada kita. Kalau mereka sudah tiada, walaupun sejengkal di rumah kita, itu amat terasa jauh. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, berharap kepada saudara yang tinggal di rumah itu. Saudara sibuk dengan suaminya, sibuk dengan anaknya, pergi ke rumah mertuanya. Akan tetapi ketika masih ada orang tua yang keriput itu, sudah lenggam kulitnya, masih bisa kita setelah sholat Idul Adha ini bersimpuh di hadapannya, tidur di atas pahanya sambil mengenang cerita. Wahai mak, wahai ya, ceritakan kepadaku ya, ceritakan kepadaku mak tentang masa kecilku mak, tentang masa kecilku ya. Wahai anakku, berjuang hidup dan mati nak, tidak akan kubiarkan nyamuk seekor pun nak untuk menggigitmu. Wahai Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keramat dunia yang nyata di atas muka bumi ini. Seorang anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, kemudian ia tumbuh besar, berkeluarga, punya rumah yang mewah, anak-anak yang sekolah lancar. Akan tetapi ternyata ia sudah lama tidak ia jumpai orang tuanya. Karena orang tua ini menyimpan rindu kepada anaknya, tidak perlu harta dan bendanya. Kemudian ia telepon, Ramadan datang, Idul Fitri pun sudah lewat, Arafah pun telah datang, Idul Adha pun hari ini takbirnya telah berkumandang. Wahai anakku, pulanglah nak, lihatlah kampung halamanmu nak, temuilah ibumu nak. Akan tetapi melalui telepon itu sang anak menyampaikan, wahai umakku, belum libur sekolah anak mak, belum libur sekolah kerja kami mak. Dan ternyata kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, karena ia orang yang kaya, baru saja membeli peliharaan seekor anjing seharga 10 juta. Anjing itu ia makan, ia suapkan sehari-hari, ia buka mulutnya, kemudian ia suapkan, ia mandikan, ia masukkan ke tempat yang bersih karena harganya begitu mahal. Ketika menelpon umaknya, wahai umak, saya belum sempat pulang mak, karena peliharaanku yang aku beli 10 juta beberapa hari yang lewat mak, belum sempat aku mandikan, belum sempat aku suapkan. Mendengar kata-kata itu menggelegar arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu penyebab engkau tidak pulang nak. Andai saja wahai anakku, Allah berikan umakmu ini hidup untuk yang kedua kalinya, maka wahai anakku tersayang, umak lebih memilih menjadi seekor anjing nak dibandingkan dengan menjadi seorang ibumu nak. Karena apa? Anjing engkau suapkan, anjing engkau mandikan, engkau berikan tempat yang terbaik, kemudian engkau lihat sehari tiap hari wahai anakku. Akan tetapi saya umakmu, sudah hari berganti, pekan-pekan berganti, bulan-bulan berganti tahun, tidak kunjung wahai anakku. Umakmu ini engkau lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang tua kita tidak butuh harta kita, orang tua kita tidak butuh jabatan kita, orang tua kita tidak butuh kebun rumah kita yang megah. Orang tua kita butuh kerinduan terhadap kita, anaknya, buah hati belahan jantungnya, untuk mendoakan dia ketika telah tiada. Kalau sudah tiada baru terasa. Hari ini hanya tinggal puding-pudingnya yang tumbuh, pucuknya mekar. Hari ini hanya tinggal batu nisannya tempat bercerita. Di hari baik, bulan baik, itulah tempat bercerita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah,
Yang ketiga, hikmah dari pelajaran Ibrahim dan Ismail adalah hadirnya anak yang berbakti, terpelajar dan terdidik. Hari ini kaum muslimin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, salah satu PR yang terberat bagi ayah dan bunda, bagi umak dan ayah adalah mendidik anak menjadi anak yang soleha. Karena anak yang solehalah yang akan mampu mendoakan orang tuanya, yang akan mampu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi HP hari ini menjadi momok terbesar, internet hari ini menjadi lawan yang berat, bahkan pencurian dan bahkan perzinaan dan bahkan kelakuan remaja yang tidak bisa diatasi hari ini. Apa sebabnya? Karena tidak mampu kita menahan daripada godaan dunia yang begitu luas ini. Maka apa? Pindahkan ia, sekolahkan ia di pondok-pondok pesantren, penghafal-hafal Al-Quran. Walaupun terkadang kaum muslimin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah mengeluarkan uang yang mahal, mengeluarkan harta kita, akan tetapi sesungguhnya anak yang terdidik mendoakan kita setiap 5 waktu sehari semalam, itulah harta yang sangat berharga. Akan tetapi walaupun mulutnya berkomat kamit tetapi tidak pernah sholat, tidak soleh, maka kemungkinan doanya tertolak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa yang diterima oleh Allah adalah doa dari anak yang soleh. Salah satu indikator kesolehan itu taat sholat 5 waktu sehari semalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan Idul Adha ini kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk persaudaraan di antara kita. Jangan sampai pengorbanan kita hari ini, jangan sampai apa yang kita korbankan hari ini hilang begitu saja karena mulut, karena lisan, karena ketidakadilan pembagiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata inilah makna daripada kurban, memberikan harta terbaik kita kepada sanak saudara kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyadadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi faqad fadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sa'niaka huwal abtar. Faqala Allah ta'ala fi surati ukhra, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Pada hari yang mulia ini kami tengadahkan tangan kami yang penuh dosa ini ya Allah. Kami hadapkan badan kami yang penuh dengan noda dan salah ini ya Allah. Seraya memohon kepadamu, ampunkan kesalahan kami ya Allah. Terimalah pengorbanan dan ibadah kami ya Allah. Ampunkan dosa yang sudah banyak dan tidak sanggup kami menghitungnya ya Allah. Di antara kami ya Allah pernah berjudi. Di antara kami ya Allah pernah berzina. Di antara kami ya Allah pernah menyakiti suami, menyakiti istri. Di antara kami ya Allah belum sempat untuk salat berjamaah di masjid-Mu ya Allah. Di antara kami ya Allah belum kuat ya Allah menutup aurat menjadi tauladan bagi anak kami ya Allah. Di antara kami ya Allah masih belum siap ya Allah, belum bisa ya Allah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Melalui hari yang mulia ini, ampunkan segala kesalahan dan dosa kami ya Allah. Ya Rabb, ya Malikul Haqqul Mubin. Di hari yang mulia ini kami juga teringat kepada sosok manusia yang berjasa dalam hidup kami ya Allah. Manusia yang rela kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Manusia yang bersimbuh darah, meregang nyawa, hidup dan mati ya Allah untuk kami. Manusia yang Allah menahan lapar karena mengenyangkan kami ya Allah. Kami mohon ampunkan ya Allah kepada manusia yang tidak pernah tidur karena menjaga tidur kami ya Allah. Kami mohon ampunkan kepada manusia ya Allah yang rela makan gaji di bawah terik panas matahari, diguyur oleh hujan, digoncang oleh badai ya Allah untuk menafkahi kami. Ampunkan wanita itu ya Allah yang rela habis hartanya ya Allah untuk kami. Itulah ibunda kami, itulah umat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Malikul Haqqul Mubin. Pada hari ini kami juga mohonkan ampunan kepada lelaki yang tidak pernah kenal dengan lelah ya Allah. Pergi pagi pulang petang, pergi petang pulang malam. Bahkan ya Allah jarang pulang. Kepergiannya ya Allah